nama saya Zuhairi Ramputi, yang berstatus mahasiswa aktif di suatu universitas dengan nomor pokok mahasiswa 23153100014. Pada video ini, di sini saya ingin membahas sedikit mengenai upaya kepemerintahan negara Indonesia untuk mengatasi atau menanggulangi angka kemiskinan di Indonesia ini. Nah, banyak upaya yang dilakukan pemerintah dan banyak juga kebijakan-kebijakannya. Di sini saya hanya mengambil satu saja, yaitu berupa upaya atau kebijakan pemerintah dengan cara pemberdayaan ekonomi masyarakat. Nah, sebelum ke pembahasan kebijakan itu, saya ingin menyenggol sedikit tentang kemiskinan. Apa itu sih kemiskinan? Kenapa kemiskinan ini selalu ada di negara ini? Kenapa nggak bisa turun, malah makin naik? Nah, kemiskinan itu ialah kurang layaknya kehidupan seseorang dari individu atau seseorang yang lainnya. Contoh, tempat tinggal, pakaian, dan kebutuhan pangan dan pokok-pokok kebutuhan dasar lainnya. Kenapa hal ini bisa terjadi? Yang pertama, pastinya tidak adanya pemasukan dana pada sebuah keluarga. Jika dana tidak ada, maka kebutuhan pokok-pokok tidak akan terbeli atau terpenuhkan. Kenapa kebutuhan dana itu tidak ada? Banyak faktornya yang terjadi di negara ini. Salah satunya ialah kepala keluarga tidak bekerja atau anggota keluarga tidak bekerja, yang dikarenakan kurangnya lapangan kerja yang disediakan di negara ini. Nah, maka dari itu, salah satu upaya pemerintah untuk mengatasi itu ialah yang saya akan bahas ini, yaitu pemberdayaan ekonomi pada masyarakat. Kemiskinan di Indonesia ini bisa diselesaikan jika semuanya bekerja sama, baik itu pihak pemerintahan maupun masyarakat. Tapi faktor utama untuk mengatasi ini ialah pemerintah. Jika pemerintah tidak ikut terlibat, maka tidak akan menurun, malah makin bertambah jumlah kemiskinan di Indonesia ini. Nah, sesuai yang tadi, pertama saya mengambil tentang upaya pemerintah, yaitu pemberdayaan ekonomi masyarakat. Apa sih itu pemberdayaan ekonomi masyarakat? Pemberdayaan ekonomi masyarakat ialah sebuah program yang dilakukan oleh tiap-tiap kepemerintahan di Indonesia ini, yang berupa masukan atau pembagian ilmu untuk memperbaiki kualitas dari masyarakat tersebut, supaya masyarakat tersebut bisa berkembang kehidupannya, bisa mandiri di kedepannya, dan sejahtera pastinya. Pemberdayaan ekonomi masyarakat ini sebenarnya mempunyai tujuan yang bagus, ialah untuk memberikan akses yang lebih besar terhadap peluang ekonomi
pada keluarga, yang dimana program ini menekankan atau mengutamakan kebutuhan yang mutlak atau kebutuhan pokok dasar. Kebijakan ini tentu pasti bisa untuk mengurangi kemiskinan, tetapi kebijakan ini bisa berhasil jika upaya tersebut inklusif. Inklusif ini dalam arti ialah menyeluruh atau tepat sasaran gitu. Jika program ini tidak tepat sasaran atau tidak seluruhnya dijalankan, tangguh, kurang tepat kayak gitu jadinya. Nah, juga harus berbasis bukti yang nyata, itu berupa tindakan-tindakannya ya kan. Dan program ini harus dilakukan secara bertahap atau berkelanjutan, karena sebagaimana kita tahu, wilayah Indonesia ini sangat luas, tidak bisa langsung diterapkan atau langsung ke semua pulau-pulau di Indonesia ini. Pastinya dana tersebut payah untuk didapat, jadi program-program ini harus dilakukan secara bertahap supaya keseluruhan provinsi di Indonesia ini terkena program tersebut. Kebijakan pemberdayaan kebijakan pemberdayaan ekonomi masyarakat ini banyak, bukan hanya pelatihan-pelatihan. Salah satunya adalah peningkatan akses pemasaran, dapat juga untuk menciptakan lapangan kerja baik itu di desa ataupun di kota, dan tentunya untuk meningkatkan kemampuan yang tersembunyi pada diri masyarakat tersebut, meningkatkan keterampilan, dapat juga untuk supaya bisa tahulah gimana cara untuk menghasilkan modal supaya bisa berusaha. Semua itu dilakukan pada program-program ini, karena program ini dilakukan supaya masyarakat tidak ketergantungan pada lapangan kerja. Itu bisa juga, program ini juga memberikan berupa bantuan tunai ataupun non tunai, tergantung cara program ini dilakukan, tetapi semua program itu sama dengan tujuan untuk mengurangi kemiskinan itu lagi. Nah, sebenarnya pada program ini yang efektif ialah, yang pastinya ya kan semua orang yang butuh, ialah bantuan langsung tunai atau BLT. Nah, kalau tunai ini sebenarnya efisien, tetapi dananya, menghasilkan dana ini kita payah untuk tidak memberikan ini. Jadi lebih ke pembelajaran sih yang kebanyakan dilakukan oleh program-program ini. Namun faktor itu atau program-program itu tidak semuanya berhasil, pastinya ada yang gagal. Nah, ada beberapa sih faktor yang mempengaruhi atau membuat kegagalan pada program-program itu, yaitu seperti pendekatan target atau bisa juga top down. Hal ini karena
luar dari prediksi atau di luar dari perencanaan program-program tersebut. Nah, pengabaian nilai-nilai lokal atau bias itu juga salah satu faktor kegagalannya. Kurangnya partisipasi, maksud kurangnya partisipasi ini, masyarakat masih kebanyakan ragu pada program-program tersebut karena menurut mereka lebih bagus untuk mencari sebuah pekerjaan kepada orang atau kepada perusahaan daripada melakukan atau mengikuti program-program tersebut. Untuk yang saya bilang tadi lagi, harus kerjasama antara pihak masyarakat dan pihak pemerintahan. Baik, itu saja sih. Jadi kesimpulannya, program tersebut bagus, bisa berhasil, ya kan? Cuman program ini kan dilakukan oleh pihak pemerintah. Yang pastinya itu ada modal yang disediakan oleh negara atau biaya yang disediakan oleh negara untuk program-program tersebut. Program tersebut sebenarnya bisa-bisa aja lancar, cuman kadang kan ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab pada perencanaan atau pelaksanaan program tersebut, atau kepala program diberikan dana oleh pihak kepemerintahan. Di sini pasti semua orang yang namanya duit atau dana kan, itu pasti bisa terpancing oleh yang namanya korupsi. Jadi kalau udah katanya korupsi, pasti dipastikan mau setiap daerah yang bagus dimanapun, program ini akan gagal karena kurang maksimalnya perlengkapan. Makanya itu masyarakat sekarang banyak yang kurang sur gitu ibaratnya kan, kurang tertarik terhadap program tersebut. Makanya itu saran saya, program tersebut bisa saja program tersebut harus selalu diterapkan, cuman penjagaan kedanaan atau peningkatan keamanan dana itu harus diperketat supaya masyarakat bisa menikmati atau menjalankan apa yang dilakukan oleh pihak kepemerintahan tersebut. Oke, sekian video pembahasan saya mengenai upaya pemerintah ini untuk menanggulangi kemiskinan. Jadi sekali lagi saya tekankan, kalau kita ingin keluar dari zona miskin, jika kita ingin keluar dari zona kemiskinan pada negara ini, ya kan, kita harus bekerja sama, baik itu pihak kepemerintahan maupun masyarakat. Kita harus saling jujur dan mau membahu, karena jika negara maju, semuanya juga akan maju atau senang, dan kita tidak akan ketergantungan oleh negara lain lagi. Oke, sekian video dari saya Zuhairi Rangkuti, yang berstatus mahasiswa aktif. Mengucapkan terima kasih untuk video ini yang sudah ditonton penonton. Oke, selamat menonton, terima kasih.